Shalom kepada semua, selamat datang kembali dalam podcast kami kali ini. Hari ini kita sambung lagi perbincangan mengenai hari Sabat seperti yang kita sudah bincangkan sebelum ini. Ini karena ada pertanyaan dari viewer kita. Jadi kita akan coba jawab supaya pemahaman kita tentang hari Sabat akan lebih jelas lagi. Macam biasa, saya dan dua elder kita di sini yang akan sama-sama berkongsi pandangan sama ada dari sudut Kristen secara umum dan juga dari pandangan gereja Seventh Day Adventist. Mari kita tengok soalan yang pertama. Ini soalan pertama yang ditanya, kesakralan hari Sabat begitu absolut bagi umat Yahudi. Tetapi mengapa bangsa Israel sekarang ini tidak lagi bersabat seperti bangsa Israel di zaman Musa? Jadi kekudusan hari Sabat memang betul-betul mutlak atau absolut bagi bangsa Israel pada zaman Musa. Tapi kalau kita tengok bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi sekarang, macam lain sudah keadaan dia. Pemeliharaan hari Sabat sangat berbeza. Ada yang berpegang pada Sabat dengan cara tertentu, ada juga yang tidak menekankan Sabat macam dulu. Kenapa boleh jadi macam ni? Dan apa yang membuatkan perkara ini terjadi? Kalau kita tengok dari sejarah, sejak zaman orang Israel kena buang ke Babylon, lepas tu bangsa Yahudi menyebar ke seluruh dunia, yang kita panggil sebagai diaspora, ramai juga yang terikut-ikut dengan budaya mereka, tempat mereka tinggal. Ada yang masih berpegang kuat dengan Sabat, terutama Yahudi Ortodoks. Tapi ramai juga yang sudah longgar sebab pengaruh sekuler, tekanan sosial, dan juga faktor asimilasi dengan budaya lain. Dari sudut pandang kita sebagai Adventist, ini menunjukkan kalau kita betul-betul hidup dalam penghayatan rohani, lama-kelamaan perintah Tuhan boleh hilang dari kehidupan sehari-harian. Walaupun suatu masa dahulu nenek moyang bangsa Yahudi sangat mengangkat tinggi hukum Sabat, bagi orang Yahudi Ortodoks, Sabat itu memang identiti mereka yang paling penting. Mereka jaga dari matahari terbenam sehingga hari Jumat sampai matahari terbenam hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu. Oke, semua kerja berhenti sampai benda kecil seperti menyalakan api atau menggunakan elektrik pun mereka anggap sebagai melanggar hari Sabat. Hari Sabat bagi mereka penuh dengan doa, persekutuan dengan keluarga, juga beribadah di sinagog. Jadi bagi mereka Sabat ini adalah tanda ketaatan kepada Taurat dan juga lambang kesucian bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kalau kita tengok dari pandangan Adventist, Sabat ini bukannya sekadar identiti bangsa Israel sahaja atau national identity mereka. Dalam Keluaran 31 ayat 16 dan 17, jelas tertulis Sabat itu tanda kekal perjanjian Tuhan dengan umatnya. Jadi cuma kalau kita lihat orang Israel modern sekarang ini, ramai yang lebih utamakan tradisi lain atau sudah ikut cara hidup sekuler. Ini memang selari dengan nubuatan juga. Bukan semua bangsa Israel akan kekal setia, tetapi hanya sisa yang betul-betul taat akan terus pelihara hukum Tuhan. Jadi bagi kita Adventist, panggilan untuk ingat hari Sabat ini bukan lagi eksklusif untuk etnik orang Israel saja, tetapi sudah terbuka untuk semua bangsa yang mengikuti Yesus Kristus. Itu yang disebut dalam Yesaya 56 ayat 6 dan 7 dan juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Dalam kalangan Yahudi modern, ada juga yang masih kekalkan tradisi. Contohnya makan malam keluarga tiap malam hari Jumat. Tetapi sebenarnya ramai yang hanya menganggap Sabat itu hanya simbol identiti budaya dan bukan lagi kewajiban rohani. Malah ramai juga yang langsung meninggalkan Sabat sebab pengaruh gaya hidup sekuler dan asimilasi dengan budaya duniawi. Jadi bagi mereka Sabat hanya lebih kepada tradisi budaya dan bukan satu kewajiban suci yang mengikut kehidupan rohani.
Tapi bagi Adventist, Sabat itu lebih luas maksudnya. Sabat itu tanda kekal penciptaan. Hari ketujuh Tuhan berhenti dan memberkatinya. Jadi Sabat juga mengingatkan kita kepada penebusan dalam Kristus. Sebab hari Sabat ialah hari rehat rohani dan persiapan untuk umat yang setia. Sebab itu, apabila Adventist menyambut Sabat, fokus kita adalah ibadah, rehat dari kerja duniawi, dan bina hubungan rapat dengan Kristus. Dan kita percaya Sabat ini juga tanda umat akhir zaman yang setia memelihara hukum Tuhan dan beriman kepada Kristus. Kita boleh tengok dalam Wahyu 14 ayat 12. Tapi yang penting kita tekankan di sini ialah Sabat bukan jalan untuk mendapatkan keselamatan. Tiada doktrin dalam Adventist yang mengatakan memelihara hari Sabat adalah jalan untuk keselamatan. Kita memelihara hari Sabat sebab kita sudah diselamatkan, bukan untuk cari keselamatan. Keselamatan hanya datang melalui kasih kurnia Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke, mari kita tengok satu lagi soalan. Manakah hari Sabat yang sebenarnya? Sabat dalam sistem kalender Yahudi Ibrani, periksa Keluaran 16, atau Saturday dalam sistem kalender Masihi Romawi? Dari dulu lagi selalu muncul soalan macam ni. Mana satu hari Sabat yang betul-betul menurut Alkitab? Adakah Sabat yang bangsa Israel pelihara ikut sistem kalender Yahudi Ibrani macam yang kita nampak dalam Keluaran 16? Ataupun hari Sabtu dalam sistem kalender Masihi Romawi yang kita kenal sekarang sebagai Saturday atau Sabtu? Jadi bagus juga kita menjawab soalan ini karena berkaitan dengan dua perkara yang penting. Yang pertama, kesetiaan umat kepada hukum Tuhan. Yang kedua, kejelasan tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, kita sebagai Adventist percaya Sabat yang disebut dalam Keluaran 16, yaitu hari ke-7 yang Tuhan sudah tetapkan sejak penciptaan lagi. Kita boleh rujuk ini di dalam Kejadian 2. Itulah juga hari yang sekarang kita panggil sebagai Sabtu di dalam kalender Masihi Romawi. Memang betul, sistem kalender dunia sudah beberapa kali berubah. Contohnya, Julius Caesar buat kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi. Selepas itu, Pope Gregory ke-13 menyemak kembali jadi kalender Gregory pada tahun 1582. Yang berubah cuma cara kira jumlah hari dalam setahun. Julian ada 360,25 hari. Gregory pula ada 365,2422 hari. Sedikit perbezaan ada di sana. Dan kedua-duanya pun ada juga sistem tahun lompat setiap 4 tahun untuk memperbetulkan kembali kiraan hari itu. Tapi yang penting, susunan minggu 7 hari itu tidak pernah terganggu ataupun berubah. Dari zaman dahulu sebelum ada kalender Yahudi, sehinggalah masuk ke zaman Julian, sampailah kepada Gregory, urutan hari minggu itu tetap sama. Itulah sebabnya orang Yahudi sampai hari ini masih memelihara Sabat pada hari yang sama. Dan kita Adventist melihat ini sebagai bukti kesetiaan Tuhan sendiri yang menjaga tanda hari ke-7 sepanjang sejarah manusia. Oke, kalau kita tengok dalam Alkitab, jelas betul Sabat hari ke-7 itu tidak pernah hilang. Sebagai contoh, Yesus sendiri bersama murid-muridnya tetap bersembayang pada hari Sabat. Kita lihat dalam Lukas 4 ayat 16, Yesus pergi ke sinagog setiap Sabat. Dalam Kisah 17 ayat 2 pula, Paulus juga beribadah pada hari Sabat. Jadi tiada ayat yang mengatakan Yesus menukar hari ibadah itu. Malah nubuat Yesus tentang kehancuran Yerusalem dalam Matius 24 ayat 20, dia mengingatkan untuk berdoa supaya jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Ini tandanya Sabat masih penting walaupun selepas Yesus sudah bangkit dari kematian. Oleh itu, walaupun nama dan sistem kalender berubah mengikut budaya dan kuasa dunia,
Sabat hari ke-7 tetap hari yang sama sejak penciptaan hingga hari ini. Hari Sabtu dalam kalender yang kita gunakan sekarang. Dalam Markus 2 ayat 28, Yesus ada mengatakan, Dia itu Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya, puasa dan tujuan Sabat itu datang dari Dia sendiri, sebab Dialah pencipta. Sabat bukan bermula dengan bangsa Israel, tetapi sejak dunia ini baru siap diciptakan. Dalam Kejadian 2 ayat 2 hingga 3, Tuhan berehat pada hari ke-7. Dia berkati dan menyucikan hari itu, jadi Sabat bukan hak eksklusif untuk orang Yahudi, tetapi anugerah dari Allah untuk semua manusia. Markus 2 ayat 27 pun ada berkata, hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, hari Sabat ini untuk kebaikan kita, memberikan kesejahteraan rohani, jasmani, dan juga sosial. Tapi orang Farisi dulu salah paham. Mereka buat Sabat seperti beban peraturan. Yesus datang memperbetulkan situasi itu. Dia tunjukkan Sabat itu sebenarnya hari berkat, hari belas kasihan, dan hari pemulihan. Jadi kesimpulannya begini. Sabat itu tanda kasih Tuhan bukan untuk Yahudi semata-mata. Sabat untuk semua orang yang mau mencari perhentian dan keselamatan dalam Kristus. Jadi, jikalau kita ikut Kristus, Sabat itu tetap relevan sampai akhir zaman. Kalau kita cerita pasal hari Sabat kan selalu keluar soalan macam nih. Hari Sabat yang betul tuh hari apa sebenarnya? Adakah hari ke-7 yang disebut dalam kalender Yahudi Ibrani macam dalam Keluaran 16? Atau hari Sabtu Saturday dalam kalender Masih Romawi yang kita pakai sekarang ini di seluruh dunia? Ini bukan perkara yang kecil sebab ini berkaitan dengan soal kesetiaan kita kepada hukum Tuhan. Kalau hari Sabat itu betul-betul tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya, jadi penting untuk kita tahu hari yang sama sejak zaman Alkitab sampai sekarang masih terpelihara atau tidak. Jadi persoalan ini bukan sekadar sejarah sahaja, tetapi menyentuh juga pasal iman, pasal taat sama Tuhan, dan pasal bagaimana kita ikut tanda yang Tuhan sudah kasih mula dari mula dunia sampai masa kita hari ini. Kalau mengikut kesinambungan sejarah, pandangan Adventis sebenarnya jelas. Sabat hari ke-7 yang disebut dalam Keluaran 16 itu adalah sama dengan hari Sabtu yang kita guna pakai dalam kalender modern sekarang. Walaupun kalender Romawi dahulu ada perubahan dari kalender Julian kepada Pope Gregory, mengubah menjadi kalender Gregorian, yang berubah itu cuma bilangan hari dalam bulan. Tapi urutan 7 hari seminggu itu tidak pernah berubah. Dari dahulu sehinggalah sampai hari ini. Tetap sama. Buktinya kita boleh nampak pada umat Yahudi itu sendiri. Dari dahulu lagi mereka memang konsisten memelihara hari Sabat. Sampai hari ini pun mereka masih sambut Sabat pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Itu tandanya Tuhan setia memelihara tanda hari ke-7 sepanjang sejarah manusia. Kalau kita lihat dalam Injil pun sangat jelas, Alkitab merekod urutan peristiwa Yesus mati pada hari persiapan, yaitu hari Jumat. Kita boleh rujuk di dalam Lukas 23 ayat 54. Selepas itu murid-murid berehat pada hari Sabat mengikut hukum. Dan Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu pada hari Ahad. Sambung pada Lukas 24 ayat 1. Jadi urutannya memang sama dengan yang kita pakai sekarang, yaitu Jumat, Sabtu, dan kemudiannya Ahad. Dan Sabtu itu adalah hari Sabat. Kalau kita tengok dari sudut teologi Adventis, Sabat itu sebenarnya bukan bergantung pada nama hari dalam kalender. Sebab nama hari boleh berubah mengikut bangsa atau budaya. Tapi yang penting turutan minggu yang Tuhan sudah tetapkan sejak penciptaan lagi. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Yesus sendiri beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Ini tercatat dalam Lukas 4 ayat 16. Selepas Yesus bangkit, murid-murid masih terus mengamalkan hari Sabat. Kisah 17 ayat 2.
Jadi walaupun ada bermacam-macam sistem kalender digunakan, Sabat yang betul tetap konsisten. Hari ketujuh yang kita kenal sekarang sebagai hari Sabtu. Sabat ini bukan saja tanda penciptaan, tetapi juga tanda penebusan dan Sabat kekal relevan untuk semua orang, bukan untuk bangsa Israel saja. Kalau kita rujuk balik tradisi awal Kristen pun jelas. Berabad-abad lalu, orang Kristen memperingati Good Friday sebagai hari kematian Yesus, Holy Saturday sebagai hari Yesus berhad dalam kubur, dan Easter Sunday sebagai hari kebangkitannya. Urutan Friday, Saturday, Sunday itu sama saja dengan urutan Jumat, Sabtu, Ahad yang kita guna sekarang ini. Ini bukti kuat bahwa weekly cycle itu memang tidak pernah berubah. Walaupun sistem kalender seperti Julian ke Gregorian sudah diperbetulkan. Jadi ini betul-betul jelas. Yesus memang sudah beristirahat dalam kubur pada Sabat ketujuh, yaitu Saturday, Sabtu, yang sama dengan Sabtu yang kita pelihara hari ini. Kalau kita bincang pasal hari Sabat kan, ada lagi satu persoalan yang selalu timbul, yaitu hubungannya dengan janji perhentian Tuhan bagi umatnya. Ini soalannya, apakah Sabat hari ketujuh yang dijanjikan Tuhan bagi umat Tuhan sama hakikatnya dengan Sabat hari ketujuh yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan duniawi. Jadi kita boleh periksa kembali deskripsi dalam Ibrani 4. Bukankah hal itu hanya sebuah alegori tentang tanah perjanjian dan hari Sabat yang disediakan Tuhan untuk umatnya di masa yang akan datang, bila realisasinya bagi umat Tuhan? Adakah Sabat hari ketujuh yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel semasa mereka keluar dari Mesir pergi ke tanah Kanaan itu sama hakikatnya dengan Sabat yang dijanjikan Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 untuk umatnya? Atau mungkin itu cuma lambang satu alegori tentang tanah perjanjian rohani dan hari perhentian kekal di masa depan, bila sebenarnya janji perhentian itu direalisasikan dalam hidup umat Tuhan. Kalau mengikut pandangan Adventist, Sabat hari ketujuh itu bukan sekedar lambang saja, tetapi sememangnya realiti perhentian rohani yang Tuhan sudah sediakan sejak penciptaan lagi. Ini sudah kita rujuk Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Sabat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di padang gurun itu bukanlah satu hukum yang baru, tetapi kesinambungan daripada Sabat penciptaan. Dalam kitab Ibrani pasal 4, Paulus jelas menekankan bahwa janji perhentian itu masih lagi berlaku. Ini karena bangsa Israel di tanah Kanaan tidak mencapai perhentian yang sejati. Jadi, Sabat hari ketujuh ini jadi tanda mingguan yang umat Tuhan boleh alami perhentian rohani dalam Kristus sekarang sambil kita sama-sama menantikan perhentian kekal di bumi yang baru. Kalau Adventist juga mengakui memang ada elemen alegori dalam janji Sabat ini. Contohnya tanah Kanaan itu melambangkan tanah perjanjian kekal dan Sabat sendiri melambangkan perhentian sejati dalam kerajaan Tuhan. Tapi penting juga kita ingat, penggenapan eskatologi ini bukan bermaksud Sabat mingguan dibatalkan. Sebaliknya mengangkat maksud Sabat itu menjadi lebih tinggi. Sebab itu umat Tuhan dipanggil untuk terus memelihara Sabat setiap minggu sebagai pendahuluan, prestes untuk perhentian kekal yang akan datang. Realisasinya ada dua tahap. Pertama, dalam Kristus sekarang, orang percaya boleh rasa damai dan perhentian rohani. Kedua, pada akhir zaman nanti, bila Tuhan pulihkan ciptaan dan umatnya, akan nikmati Sabat kekal di bumi yang baru. Nabi Yesaya pun ada bagi gambaran tentang ini dalam Yesaya 66 ayat 22 hingga 23. Dia menulis, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan,
Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Itulah janji besar Tuhan yang kita nanti-nantikan. Sepanjang perbincangan kita mengenai sabat tadi, dari sejak penciptaan, sejarah bangsa Israel, teladan Yesus sendiri, sampailah kepada kalender Julian dan Gregorian, semua itu jelas menunjukkan satu perkara. Tuhan memang setia jaga tanda perjanjiannya. Sabat bukan sekadar tradisi sahaja, tapi satu berkat untuk semua manusia. Dia mengingatkan kita bahwa kita ini ciptaan Tuhan dan juga umat yang sudah ditebus olehnya. Dalam Kristus kita boleh rasa perhentian sejati, dan setiap sabat yang kita pelihara itu sebenarnya pandangan awal kasih kita tentang janji kekal di bumi baru nanti. Macam dalam firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 13 hingga 14, sabat itu hari kenikmatan dan hari kemuliaan. Ini yang sudah. Kalau kita tengok balik sejarah, jelas sekali sabat hari ke-7 itu tetap terpelihara tanpa pernah putus. Dari sejak penciptaan sampailah zaman sekarang ini. Dalam Keluaran 16 kita nampak sendiri Tuhan sudah tetapkan sabat sebelum pun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Selepas itu umat Yahudi jadi saksi hidup selama ribuan tahun setia memelihara hari sabat. Sampai hari ini pun mereka masih merayakan sabat pada hari yang sama, yaitu Sabtu dalam kalender Masehi Romawi. Memang ada perubahan besar dalam sejarah, contohnya Julius Caesar mengubah menjadi kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, dan selepas itu Pope Gregorius yang ke-13 membuat pembetulan menjadi kalender Gregorian pada tahun 1582. Tapi yang berubah itu cuma kiraan tarik dan bilangan hari dalam setahun. Urutan minggu tidak pernah berubah. Jumat tetap diikuti oleh Sabtu, Sabtu tetap diikuti oleh hari Ahad. Tradisi Kristen awal pun menjadi bukti tambahan. Good Friday, hari Yesus mati; Holy Saturday, hari Yesus beristirahat dalam kubur; dan Easter Sunday, hari Yesus bangkit. Semua ini konsisten mengikut urutan yang sama yang kita pakai sampai hari ini. Jadi semua ini membuktikan kesetiaan Tuhan menjaga tanda sabat dalam sejarah. Sebab itu umat Adventist sangat yakin sabat hari ke-7 yang kita pelihara sekarang ini sama dengan hari yang Tuhan sudah sucikan sejak penciptaan. Hari yang sama Yesus sendiri pelihara semasa dia ada di dunia dan tetap sah untuk umat Tuhan sampai akhir zaman. Sabat bukan saja tanda sejarah, tetapi sabat juga lambang rohani yang betul-betul mendalam. Firman Tuhan berkata, hari sabat dijadikan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Maksudnya jelas. Sabat ini bukan hak eksklusif orang Yahudi saja, tetapi berkat universal untuk semua orang. Bila kita tengok dalam Yesus, sabat menjadi besar maknanya. Sabat menjadi hari perhentian yang mengingatkan kita pada 3 hal penting: penciptaan, penebusan, dan janji pemulihan kekal. Dalam Ibrani pasal 4, Tuhan masih menekankan yang janji perhentian itu belum habis, masih berlaku sampai sekarang. Kanaan yang dulu itu cuma bayangan, tapi sabat adalah realiti yang kita alami setiap minggu. Bagi kita umat Adventist, setiap kali kita memelihara hari sabat, itu bukan semata-mata kita berhenti bekerja secara fisikal, tetapi yang lebih penting kita rasa damai rohani dalam Kristus. Kita merasa macam pendahuluan kepada perhentian kekal yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam Yesaya 66 ayat 22 hingga 23 pun jelas disebut, di bumi baru nanti semua umat tebusan akan datang menyembah Tuhan dari Sabtu ke Sabtu yang seterusnya. Jadi, sabat hari ke-7 ini sebenarnya menghubungkan kita 3 masa, yaitu masa lalu,
waktu Tuhan menciptakan dunia, yaitu masa kini, dan waktu kita hidup dalam Kristus, yaitu pada masa depan. Waktu janji eskatologi yang akan digenapi. Itu sebabnya di dalam Wahyu 14 ayat 12, Sabat menjadi tanda kesetiaan umat Tuhan di akhir zaman. Sabat juga akan kekal menjadi peringatan bahwa Tuhan adalah pencipta dan juga penebus untuk semua manusia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita sudah nampak betapa penting dan berharganya hari Sabat yang Tuhan tetapkan sejak masa penciptaan lagi. Sabat itu berkat dan satu tanda hubungan kita sama Tuhan. Sabat juga adalah janji tentang perhentian kekal di bumi baru nanti. Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Inilah inti Sabat, rehat dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Diharapkan perbincangan tadi menjelaskan lagi pemahaman kita tentang Sabat dan boleh menguatkan iman kita semua. Harapan kami podcast ini boleh bagi inspirasi untuk hidup makin dekat dengan Tuhan setiap hari. Jangan jadikan Sabat itu hanya jadi sekadar ritual, tapi jadikan Sabat itu satu pengalaman penuh sukacita di dalam Kristus. Kalau kamu semua ada soalan ataupun ada penambahan, tulis saja di ruang komen dan kita jumpa lagi di podcast kami yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.